Chiao Tung University. So for all of the participants, please welcome for the next presentation from Tuche University of Science and Technology. For the representative of Tuche University of Science and Technology, time is yours. Halo, perkenalkan, nama saya Kevin Prasnawi. Saya murid pertama Indonesia yang ada di Universitas Ceci Sains dan Teknologi. Saya berasal dari Batam, Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua universitas ini. Lokasi Universitas Ceci Sains dan Teknologi ini berada di Taiwan, Hualien. Hualien adalah tempat yang indah, karena Hualien terletak di pinggir Taiwan. Hualien memiliki pemandangan yang sangat indah. Saya sangat menyukainya, tempatnya sunyi dan tenang, tidak berisik dan nyaman. Saya berasal dari jurusan manajemen teknologi, tetapi kami juga banyak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang menurut saya sangat bermanfaat. Para dosen sangat terbuka untuk mendengarkan saran mahasiswa. Bahkan para dosen memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mencari apa yang mereka minati. Meskipun pada akhirnya mereka memilih jalan lain yang lebih mereka minati. Para dosen membimbing dengan baik dan tegas. Mereka memiliki tujuan bahwa setelah lulus, para murid akan memiliki jalan untuk ditempuh dan mendapatkan peluang maju yang terbuka lebih lebar. Mari kita mendengarkan Direktur Bagian Manajemen Marketing untuk menjelaskan mata kuliah pelajaran tersebut. Our goal is to nourish both human and professional talents in students with special expertise in online marketing and offline distribution management for agriculture industry. International students seeking to improve their Chinese language proficiency are requested to participate in pre-major program in the first year. All students are required to complete a minimum of 144 credits. We hope you seize the opportunity to join us and best wishes. Masih ada yang lebih menarik lagi seperti Ceci Humanity atau Ceci Kemanusiaan dan Mandarin. Setelah menguasai bahasa tersebut, kalian dapat menjelajahi dunia. Setelah menjelang tahun keempat, para mahasiswa akan dikirimkan ke perusahaan Sinar Mas untuk menjalankan magang selama 1 tahun. Banyak aktivitas di luar kelas yang bisa mahasiswa ikuti di universitas. Seperti contohnya, bergabung dalam organisasi yang ada di universitas, ataupun berpartisipasi dalam kerja relawan di Ceci. Di sini terdapat beragam organisasi yang menarik yang bisa diikuti setiap saat. Fasilitas universitas kaya dan sangat beragam. Di sini terdapat hampir 200 murid luar negeri, termasuk saya sendiri, dan berasal dari beragam negara seperti Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, dan Nepal. Sekarang, saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang saya alami selama saya belajar di sini. Menurut saya, ini adalah sebuah awal yang sangat bagus untuk menuju kedewasaan bagi saya. Di sini, saya menjadi lebih mandiri. Di sini tersedia asrama yang sekamar terdiri dari 4 orang. Di daerah asrama terdapat kantin yang menjual makanan vegetarian dan makanan tersebut halal. Teman-teman di sini sangat baik dan ramah, sangat membantu sekali. Mereka sangat memiliki toleransi terhadap saya dan selalu membantu saya di saat saya membutuhkan mereka. Bahkan di awal kedatangan saya, mereka membantu saya mengurus segala keperluan saya. Dosen saya memberikan saya kesempatan yang sungguh luar biasa untuk berbicara langsung dengan CEO ASUS untuk menanyakan masalah-masalah yang saya hadapi pada saat beliau diundang ke universitas kami. Saya memiliki kesempatan untuk kerja sampingan di universitas ini. Saya sangat berterima kasih kepada tempat kerja saya tersebut. Meskipun sangat tegas, tetapi saya mempelajari banyak hal. Saya diberi banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Pelajaran yang berharga bagi saya sendiri. Saya lebih mengenal bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru, dan bahasa Mandarin saya meningkat drastis. Peluang terbuka lebar untuk kita semua. Tantangan-tantangan besar semakin terlihat jelas di depan mata kita. Sekarang giliran kalian untuk menghadapi masalah tersebut atau tantangan tersebut. Ceci adalah organisasi sosial yang sangat besar dan dapat menghubungkan dunia. Sekarang giliran kalian. I am Dean of College of Health, Technology and Management. We provide a friendly learning environment. Welcome your journey. Saya Dr. Chia dari Malaysia, juga Direktur bagi Office of Humanities. Saya diberi tugas untuk menjadi guru pengarah bagi murid-murid antarabangsa. Selamat datang ke Ceci University Sains dan Teknologi.
Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya, boleh mulai ya. Ya, Boleh silahkan. presentasinya Waktu tempat kami persilahkan. pagi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Hendra. Saya representatif dari Cesi University of Science and Technology. Hari ini saya mau kenalin sedikit tentang Cesi University of Science and Technology. Boleh ke slide selanjutnya? Nah, menurut Times Higher Education, Ceci University of Science and Technology adalah termasuk salah satu universitas yang memiliki influence tinggi di dunia, dan ada 24 universitas di Taiwan yang telah tercatat di situ juga. Boleh next? Nah, kita juga ada menerima biaya dari pemerintah untuk enhancement program. Di sini kita di mana kita menerima EMI. Nah, EMI itu sendiri itu apa ya? Kalau misalnya teman-teman nggak tahu gitu kan, EMI itu English as Medium Instruction. Jadi kalau teman-teman ke sini, biarpun nanti pembelajaran ada yang berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris juga, kalian nggak usah khawatir, bahasa Inggris kita bakal will be sound as clear as crystal as well. Boleh next? Hari ini aku mau kasih lihat apa aja sih? Nah, aku mau kasih lihat ada fakultas apa aja di TCUST, ya. Nah, yang pertama kita ada, next, boleh? Nah, kita pertama ada Department of Marketing and Distribution Management. Di sini kita mau belajar tentang apa sih? Penasaran kan? Boleh coba next, Kak? Nah, di sini kita akan belajar tentang marketing, distribution, tapi kita juga mengajarkan tentang entrepreneurship buat kalian. Buat teman-teman di sini kita akan belajar tentang basic and advanced marketing, consumer behavior, terus juga kita akan mendatakan mereka bagaimana big data, BI, smart store, terus tidak lupa juga kita akan mengajarkan entrepreneurship buat teman-teman semua. Di situ jadi kita bisa mengerti konsep dalam bisnis, dan kalau kita lihat di situ kita juga ada CSR juga di situ yang akan membantu memberikan tambahan ilmu pengetahuan ke kita semua. Boleh next? Nah, course learning-nya kayak gimana? Kita ada practical learning sama digital skill. Terus untuk pastinya kita pasti akan ada biasanya sih kita ada sebelum pandemi kita ada keluar juga untuk belajar dengan kampus lain, seperti overseas, kayak waktu itu ada rekan kita yang berangkat ke Jepang juga, ada yang ke Indonesia juga, gitu. Boleh next? Nah, kita juga courses-nya itu ada tercatat dengan international certificate, seperti yang dilihat di sini. Boleh next? Nah, kalau misalnya udah lulus dari ini, kita mau bisa kerja jadi apa sih, gitu kan, kalau ambil pendidikan di sini, gitu kan, dengan jurusan Marketing and Distribution Management. Nah, kalau teman-teman dilihat, kita di sini juga, karena kita juga cutting edge, gitu kan, kita di sini bisa jadi marketing assistant, kita juga bisa belajar di e-commerce, gitu kan, digital marketing, media relations, gitu kan, dan kita juga bisa uh, bantu di belakangnya juga, seperti yang logistik spesialis gitu dan procurement spesialisnya. Next. Saya ngomong kecepatan, apa saya harus pelan-pelan nih. Nah, jadi Department of Information and Technology, itu IT, juga salah satu fakultas yang ada di universitas kita. Boleh next? Nah, kalau di IT ini kita ada pembelajaran juga, kita terutama di AI gitu kan, dan juga pasti kita ada pembelajaran yang mempelajari hardware dan software juga. Kita juga akan mempelajari bahasa-bahasa binary seperti itu. Nah, kita juga bisa mengarrangement gitu kan untuk pertukaran pelajar dengan Tokyo Polytechnic University di Jepang. Itu biasanya ada gitu kan di tahun ketiganya gitu. Kita juga ada practical internship. Terus di sini juga kita akan membantu siswa kita yang mengambil jurusan IT
karena sekarang kita kan lagi trennya artificial intelligence ya, jadi kita akan mencoba bantu mahasiswa kita untuk step further di penelitian seperti itu. Gitu. Boleh next? Nah, seperti ini nih, kalau misalnya salah satu modulnya nih, pembelajarannya seperti AI, Internet of Things, data mining, dan masih ada lagi selanjutnya seperti digital imaging processing, kita juga mengajarkan video editing, 3D animation gitu. Nah, itu yang kalau misalnya teman-teman lihat ada gambar robotnya. Ya, bisa dibantu Pak Ali. Nah, kita juga ada lihat nah, gitu kan kita bisa game design juga. Ada beberapa game design yang sedang under development sama kita, dan kita juga ada kerjasama sama Asus Taiwan juga biasanya. Nah, kalau misalnya untuk internship, kita juga bisa untuk anak-anak kita pulang ke Indonesia untuk melakukan internship di sini dan kembali ke Taiwan gitu. Boleh next? Nah, kita juga ada Department of Health Administration. Ini Department of Health Administration ini gunanya untuk apa sih? Karena kan kalau kita di negara kita sendiri kita jarang dengar ya gitu kan. Kalau di sana kita bisa mencakup seperti pekerjaan yang meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan, health awareness, dan elder care awareness juga gitu. Karena populasi lansia dan geriatrik yang semakin banyak setiap tahunnya juga, pasti kita harus memberikan layanan yang terbaik juga untuk kepada pasien lansia dan geriatrik gitu. Boleh next? Nah, di sini kita bisa melihat di sini health administration itu belajar tentang apa sih? Selain institusi manajemen dan smart health management, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kira-kira kurang lebih kita hampir mirip dengan manajemen rumah sakit. Tapi di sini bedanya kita juga ada melihat tentang healthcare dan preventive medicine-nya. Jadi ada sedikit tentang medicine gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat tentang manajemen institusinya, kita bisa lihat kita bisa bantu di rumah sakit, bekerja di sana juga, dan kita bisa bekerja di long term care center seperti tempat panti jompo ya kalau bahasa Indonesia di sini bilangnya gitu. Boleh next? Nah, kalau misalnya ini kita juga membudidayakan AI juga yang dibantu oleh fakultas kita yang dari teman-teman di fakultas IT tadi. Seperti yang kita lihat di sini, ada rekan dosen yang sedang mengajari teman kita di sana untuk menggunakan AI. Di situ mereka menggunakan robotnya di sana. Dan kita juga di sini pembelajarannya karena kita memiliki rumah sakit sendiri di sana keperawatannya gitu. Boleh next? Tujuan kita itu adalah menyiapkan para siswa itu menjadi perawat-perawat profesional ya. Kita di sini kurikulumnya itu ada yang 5-year Junior College of Nursing gitu kan. Ini terus kita juga ada 2-year Senior College of Nursing itu bachelor degree. Kalau yang 5-year itu kita lebih ke arah diploma. Itu bisa dimulai dari usia SMA gitu. Bisa langsung masuk gitu kan. Nah, kita juga ada program magister di nursing programnya. Boleh next? Kalau fasilitas nursing kita kurang lebih seperti ini, kita punya lab sendiri. Nah, selain itu juga kita ada phantom sendiri atau alat peraganya. Di situ bisa dilihat itu ada di gedung kampus kita di dalamnya. Boleh next? Nah, kalau untuk scholarship-nya sendiri kita punya untuk nursing ya kita bisa menjalankan scholarship di free tuition dan free accommodation and meal gitu kan, dan kurang lebih tiap bulannya dapat biaya hidup 3.000 sampai 5.000 NT per bulan gitu. Dan gimana sih programnya kalau misalnya udah lulus dari jurusan keperawatan dari TCUST ini? Seperti yang teman-teman mungkin ada yang belum tahu, CCI juga adalah yayasan kemanusiaan yang cukup besar. Jadi kita juga punya beberapa rumah sakit yang tersebar di beberapa negara juga gitu. Jadi bisa kita oper asal kita melakukan izin sesuai dengan prosedur negara tersebut. Boleh next? Nah, kita juga ada Department of Medical Imaging and Radiological Science. Ini juga termasuk departemen yang jarang ada gitu kan. Boleh next? Nah, di sini kita akan belajar tentang radiologi dan menjadi teknisi radiologi yang baik seperti apa.
Di sini seperti yang kita lihat ada gambar-gambarnya. Kita kan kalau orang awam nggak tahu ini apa dan akan diajarin lebih dalam di fakultas ini. Tentu aja diajarkan dengan dosen-dosen yang berkualitas juga gitu. Boleh next? Nah, kalau misalnya radiologi ini jarang ada yang mau ambil. Padahal kalau misalnya kita udah lulus dari sini, kita average salary-nya itu kurang lebih 45.500 NT per bulan gitu ya. Ini sumbernya diambil tahun 2018 dan mungkin sekarang bisa lebih gitu. Boleh next? Nah, kalau misalnya udah lulus dari jurusan radiologi ini, kita bisa jadi apa aja sih gitu. Kita bisa jadi teknologis radiologi gitu kan, atau kita bisa jadi medical imaging scientist gitu kan, atau medical imaging engineer gitu, atau kita bisa bekerja lebih sebagai pengajar juga di institusi pendidikan. Boleh next? Nah, untuk biayanya gimana nih? Ini biasanya yang paling menarik, banyak yang tanya. Boleh next? Nah, kalau misalnya untuk biaya sekolahnya sendiri kurang lebih sekitar 18 juta kalau kita rupiahkan. Ini sekitar ya, biasa lebih rendah atau tergantung jurusan yang diambil. Kalau untuk asrama, kita pastikan siswa yang masih berkuliah di TCUST akan mendapatkan asrama. Jadi bukan semester 1-2 doang, tapi selama dia berkuliah, dia akan mendapatkan asrama. Itu untuk yang cowok kena biaya 2,6 per semesternya. Kalau untuk yang cewek itu kena 2 juta per semester gitu. Nah, ini juga ada asuransi yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman kenapa-napa, nggak usah khawatir. Selain kita juga punya rumah sakit sendiri, kita juga ada asuransi untuk bantu cover gitu kan. Itu kena biaya kurang lebih 151.000 per semester gitu. Nah, untuk biaya internet dan sebagainya gitu kan, komputer itu kita kena 411.000. Untuk makan sendiri kita kurang lebih nggak nyampe 100.000 satu hari kalau makan di kantin gitu. Untuk biaya hidup tergantung teman-teman ya gitu kan. Ada yang sekitar 1,2 juta, tapi biasanya sih sekarang kurang lebih 2,5 sampai 3 juta per bulan gitu. Tapi itu ya sudah agak hemat ya gitu. Boleh yang sebelumnya atau ini yang saya diminta lanjut? Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kita ada biaya seragam juga, ada biaya buku juga, dan ARC juga gitu. Nah, karena semua teman-teman di sini kita hitung international student, itu akan kena medical insurance 1,8 per semester. Boleh next? Nah, untuk beasiswanya gimana nih gitu kan? Next. Untuk beasiswa sendiri kita ada beberapa penawaran yang akan kita berikan gitu kan. Seperti free campus accommodation, terus ada free school meals, dan biasa free dorm juga gitu kan, kecuali saat libur winter sama summer gitu. Nah, ada juga beasiswa yang menawarkan biaya hidup bulanan gitu kan, kurang lebih 2 juta per bulan, maksimal selama 9 bulan gitu kan. Dan itu bisa diajukan kembali setiap tahunnya. Saya ngeliat di sini ada HQ yang ngangguk-ngangguk, kalau mau apply ke kita boleh kok gitu. Nah, terus kita juga ada Student Emergency Allowance gitu kan. Ini untuk bantuan biaya kalau misalnya teman-teman di kampus sedang ada masalah atau misalnya ada kejadian yang tidak terduga. Boleh next? Nah, kita juga punya beasiswa dari Yayasan Buddha Suci. Nah, kalau beasiswa dari Yayasan Buddha Suci sendiri, untuk TCUST biasa kita memberikan semuanya, sampai tiket pesawat juga gitu kan, free accommodation, free school canteen dengan monthly stipend kurang lebih 2,5 juta per bulan gitu, 5.000 NT gitu kan. Nah, scholarship buat academic excellence-nya sendiri kita juga ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ranking gitu kan buat setiap semester gitu, kita bisa kasih beasiswa gitu kan untuk academic achievement-nya mereka. Dan top students in the class gitu kan, biasa kita kasih free accommodation sama free school meals kalau mengajukan. Oke, next. Nah, cara daftarnya gimana nih gitu kan? Boleh next? Nah, ini ada QR-nya untuk application form-nya bisa di-download gitu kan, sama bisa di-submit application and documents online-nya gitu. Boleh next? Nah, kalau misalnya mau daftar gimana nih gitu kan? Create new application, klik on register gitu aja. Masukin email address dan password kalian. Kalau bisa passwordnya
bukan berupa huruf tapi angka ya gitu. Nah, terus cek emailnya dan tinggal confirm. Terus tinggal balik lagi ke website, login sama diisi aja formnya gitu. Terus kalau misalnya kalian sudah isi formnya, kalian akan dihubungi oleh staff kami gitu kan. Setelah dihubungi akan diarahkan dan kita akan bantu pengajuan visa kalian juga sampai selesai. Kita akan antar sampai airport juga, nggak kita tinggal. Oke? Soalnya kadang-kadang ada beberapa yang udah apply tapi nggak tahu harus kemana-mana. Kita akan bantu step kalian dari kalian saat penerimaan, kemudian sampai kalian apply visa, sampai kalian sampai di sana. Boleh next? Nah, udah. Kalau misalnya dari Tsuchi University of Science Technology, sekian. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh di website-nya ada contact person kita, itu nomor handphone saya. Jangan ragu, tanya aja boleh kok. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC hari ini.